Tepuk tangan untuk Bapak Aris Marsdianto, Ketua Bapilu Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Prabowo Gibran, menang, 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 satu putaran. Terima kasih, tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gelora, sahabat saya Bapak Anies Mata. Yang saya hormati Bapak kita, ya, aktor terkenal dan senior yang sangat baik, selalu memberi contoh kebaikan kepada kita, Bapak Deddy Miswar. Yang saya hormati saudara saya, teman seperjuangan, dan seorang ya, pelawak yang luar biasa, ya, Kang Deddy Miing. Dan beliau juga merupakan anggota atau calon anggota legislatif ya dari Partai Gelora. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kurniawan, Ketua DPD Partai Gelora Bekasi. Yang saya hormati Bapak Eko Setio Pramono, Ketua DPC Partai Gerindra Bekasi. Oh, ini salah ini yang nulis ini, Pak Bambang, ya, yang mewakilin ya Partai Gerindra DPC Bekasi. Ya, oke. Kemudian para pimpinan partai koalisi yang hadir, ya dari mana? PSI, ya, ada dari PBB tadi ya, ada ya, dan yang lain-lain. Kemudian para kiai, ulama, ya, para ajengan, dan yang mulia dan saya sayangin majelis taklim ibu-ibu. Baik, di sini saya tidak akan banyak menyampaikan ya yang sifatnya geopolitis, geoekonomi maupun geostrategi, ya. Tapi saya lebih akan menyampaikan bagaimana figur seorang Pak Prabowo Subianto. Saya bersama beliau itu kenal, setelah itu dekat, ya, dari tahun 1992, nggak tahu udah berapa puluh tahun ini ya, silakan dihitung sendiri. Ya, tahun 1992 beliau berpangkat masih letnan kolonel, beliau menjabat sebagai komandan pendidikan pasukan khusus di Batu Jajar, dan saya waktu itu tahun 92 saya baru lulus dari Akademi Militer. Kemudian beliau menyeleksi lulusan Akademi Militer tahun 92, diambil 20 orang untuk menjadi prajurit komando pasukan khusus. Dan alhamdulillah saya terpilih waktu itu masuk 20 orang menjadi prajurit komando pasukan khusus dengan pangkat letnan 2, beliau letnan kolonel. Disitulah saya mengerti bagaimana seorang figur Prabowo dari sisi visinya. Saya melihat yang saya tangkap pertama kali ketemu beliau adalah semangatnya. Semangat pantang menyerah. Semangat untuk selalu berjuang. Semangat untuk selalu mengabdi. Dan keberanian. Beliau menyampaikan bahwa keberanian adalah jalan paling dekat menuju keberhasilan. Berani dalam arti yang baik. Dan saya sampai sekarang selalu mendapatkan hal yang positif sejak ketemu beliau adalah hati yang bersih. Setiap kita dipanggil, diberikan tugas, beliau selalu berkata, niatmu harus baik, hatimu harus bersih. Jangan suka menjelekkan orang, jangan suka menyakiti orang. Kalau kita dijelekin, biarin aja. Nanti Tuhan yang akan membalas, yang akan membolak-balikkan. Kalau kita dihina, biarin aja. Jangan habiskan energi kita untuk membalas sesuatu yang tidak berguna. Nah, pemimpin yang seperti apa yang pantas patut kita contoh? Yaitu pemimpin yang mempunyai pertama moralitas. Apa? Moralitas. Yang kedua adalah kapabilitas. Kalau sudah mendaftar baru elektabilitas. Kita kupas satu-satu. Kenapa yang paling penting adalah pemimpin yang mempunyai moralitas? Karena seorang pemimpin
sepintarnya sesundul langit, pendidikannya sesundul langit, tapi kalau moralnya tidak bagus, apa yang akan dia ciptakan itu kebanyakan akan bisa membawa mudarat, bukan manfaat. Apa yang dia pikirkan biasanya hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Apa yang akan dia laksanakan berorientasi kepada kepentingan kelompoknya. Nah, sekarang kita melihat dari 3 calon presiden. Saya tidak mau menyinggung yang lain. Saya hanya ingin menyampaikan Pak Prabowo Subianto karena saya kenal dengan beliau dari tahun 1992 sampai sekarang. Tahun 2019 beliau rivalitas dengan Pak Jokowi. Dan kita semuanya tahu Pak Prabowo kalah. Setelah itu ada proses beliau diajak untuk bergabung ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya tahu persis semua prosesnya. Ya. Pertama, sudahlah, saya tidak akan mengganggu pemerintahan. Kalau mengkritik kan boleh, karena kan beliau punya partai. Terus, ya, berapa kali didatengin, ya, akhirnya beliau luluh, ya. Luluhnya itu karena apa? Beliau teringat, sampaikan ke saya, waktu mengunjungin salah satu korban di pemilu itu, seorang anak muda di rumah sakit. Ya, Pak Prabowo melihat, ya, dia dibawa masuk ke ruang ICU, beliau deketin, beliau teriak, anak pemuda ini, si pemuda ini, Pak Prabowo, saya pengen meluk. Begitu dipeluk, apa yang dia sampaikan? Riz, dia bilang, Pak Prabowo, saya siap mati untuk Pak Prabowo. Langsung Pak Prabowo menjawab, jangan, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus berjuang untuk keluargamu, untuk orang tuamu. Kemudian beliau berpikir, ingat kejadian di Jepang yang namanya Toyotomi Hideyoshi sama Tokugawa. Dan ini cerita sejarah Jepang. Ini 2 panglima yang berseteru, tetapi besok jam 6 mereka mau berperang, tengah malam Hideyoshi itu nggak bisa tidur. Dia berpikir, kalau besok aku berperang, maka jam 6 akan terjadi ribuan anak muda yang gugur. Baik di pihak sana maupun di pihak pasukan Hideyoshi.